Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul secara virtual untuk memulai majelis taklim ini, yaitu pengajian rutin bulanan pada malam hari. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustazah Suryawati Ningsih Daiman, SPD MPD. Yang terhormat Ibu Sinagawa Febrianti selaku Ketua Pencinta Ilmu. Yang kami hormatin para ustazah, yang kami sayangi pengurus pencinta ilmu, dan Umi dan Uti rahimakumullah yang telah berkenan hadir pada malam ini. Ummahat rahimakumullah, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada malam ini. 1. Pembukaan, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah, pemaparan materi oleh Ustazah Suryawati Ningsih Daiman SPD MPD, sesi tanya jawab, penutup dengan pembacaan doa oleh Ustazah, dan diakhiri dengan doa kafatur mal oleh moderator. Oke, tekan. Baiklah, kita buka pengajian ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kalam ilahi oleh Ustazah dan sari tilawah oleh Uti Sarahilda dengan membaca surah Al-Ahzab ayat 21 sampai 24. Tafadholi maskurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Masih di mute secara buka masih di mute ya. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya. Dan mengazab orang yang munafik jika dia kehendaki. Atau menerima tobat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga nurul Qur'ani senantiasa mampu menyinari setiap relung hati dan senantiasa membentengi diri dengan iman yang hakiki. Dan Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita masuk ke pemaparan kajian dengan tema akhlak sebagai buah ibadah oleh Ustazah Suryawati Ningsih Daiman SPD MPD. Tafadhali Maskurah Ustazah.
Terima kasih Bu Novida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhuru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan senantiasa kepada junjungan kita, kekasih Allah, Nabi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepadanya kita termasuk orang-orang yang kemudian akan menerima syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah. Ibu-ibu sekalian, bunda-bunda yang soleha yang tergabung dalam komunitas pencinta ilmu, tiada kata yang patut saya sampaikan kecuali rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena kemarin redo dan ikhlas untuk kita reschedule kegiatan ini pada malam ini karena qadarullah ada satu dan lain hal yang kemudian terjadi di luar kendali kita selaku manusia. Ibu-ibu sekalian, beberapa hari yang lalu memang Bunda Febri hubungi saya dan kemudian meminta waktu untuk kita sama-sama belajar di forum ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dan sharing kita tentang ilmu atau tajuk yang kita pilih, yaitu akhlak menjadi sebuah buah dari sebuah ibadah, ini benar-benar kita pahami, kita mengerti, dan mudah-mudahan ini bisa membuat kita menjadi pribadi, menjadi hamba yang semakin baik kualitas ibadahnya, baik dalam kaitannya hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada manusia. Kalau kita berbicara mengenai ibadah, tentu kita harus memahami bahwa ibadah itu tidak saja yang kita pahami adalah yang ritual, tetapi ada banyak pemahaman atau jenis-jenis ibadah yang sebenarnya bekerja pun terhitung ibadah kalau itu dilakukan dengan lillahi ta'ala dan dengan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam hukum-hukum fikihnya. Bekerja ataupun menyapu halaman itu juga sebagai sebuah ibadah. Tajuk kita adalah apakah ibadah itu kemudian berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung dengan akhlak kita. Kalau dikatakan apa sebenarnya itu akhlak, ya kita selalu harus merujuk kepada surah Al-Ahzab yang tadi dibaca oleh Bunda. Lakad Rasulullah, lakad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada uswah, ada contoh. Bagaimana kita harus bersikap kalau kita bicara mengenai akhlak, ya contohnya pada Rasulullah. Meskipun memang kita tidak harus selevel beliau, tetapi paling tidak karena kedekatan kita kepada Allah, kemudian rasa kasih sayang Allah itu diturunkan kepada kita, maka kita diberi kemampuan untuk menata kembali sikap-sikap kita, perilaku kita, tingkah laku kita, baik itu tutur kata maupun gerak tubuh, gerak hati kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Inna min ahibbakum ilayya wa aqrabukum minna majlisa yaumil qiyamah ahsanukum akhlak. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan kelak paling dekat duduknya di hari kiamat dengan aku adalah mereka yang
baik akhlaknya. Betapa penting akhlak ini di dalam pemaknaan kita sebagai umat Islam. Tetapi sebenarnya mari kita pahami dulu bersama apa sebenarnya akhlak itu. Dari kaji-kaji ulang yang dinukilkan oleh beberapa guru dan kemudian kita ambil menjadi sebuah ilmu yang bisa menambah pemahaman kita menjadi lebih baik tentang bagaimana berislam dengan baik. Maka kalau kata akhlak ini dalam bahasa Arab kita turunkan, maka sebenarnya akhlak ini berasal dari dua kata dasar, yaitu khuluk dan halkun. Khuluk dan halkun. Apa halkun itu? Halkun itu adalah ciptaan. Jadi kalau ibu-ibu atau Ibu Novida punya cucu, kemudian ada mata pelajaran prakarya di sekolah atau seni budaya, anak-anak kadang disuruh membuat hiasan dari biji kacang hijau atau kacang tanah atau dari biji-bijian apapun, kemudian menjadi bentuk satu benda, apakah itu berbentuk vas atau apa, dan kemudian kalau ditanya ini siapa yang buat, kata anak-anak itu ini ciptaan aku. Itu analoginya seperti itu. Jadi halkun itu adalah ciptaan. Tentu dia berbentuk benda. Karena dia berbentuk benda, kalau dia dikaitkan dengan sikap, maka ini adalah sikap lahir. Zahirnya yang nampak. Nah, ada akhlak yang tidak nampak? Ya, ada. Kan akhlak itu ada dua. Ada akhlak batin, ada akhlak zahir. Akhlak batin itulah yang disebut khuluk. Dari mana datangnya khuluk itu? Dari dalam jiwa. Dalam jiwa itu sebenarnya apa? Kalau bahasa populernya orang bilang inner beauty. Inner beauty. Dari dalam itu indah. Itu orang yang akhlaknya bagus, hatinya baik, itu inner beauty-nya bagus. Dan ternyata kecantikan seorang muslimah itu terpancar dari inner beauty yang dia miliki. Jadi kecantikan batin yang dia miliki. Jadi saya ulangi kembali di awal ini supaya pemahaman kita ada baik dan benar. Akhlak itu berasal dari dua kata, khuluk dan halkun. Dari kata halkun itulah kemudian kita maknai bahwa akhlak itu juga berkaitan dengan zahir. Karena dia bermakna ciptaan. Kemudian khuluk itu bermakna batin. Dia berasal dari dalam jiwa. Nah, kalau halkun dan khuluk ini kita sederhanakan bahasanya, maka yang disebut dengan halkun itu adalah fisik kita, apa yang nampak dari luar, kemudian khuluk itu adalah non-fisik. Jadi kalau kita bicara akhlak, takarannya fisik dan non-fisik. Apa sebenarnya yang kemudian lebih dimaknai dengan kata khuluk itu? Khuluk itu adalah nilai. Nilai yang kita bawa atau yang kita berikan pada zahir yang kita miliki. Begitu. Jadi ada orang tampangnya keren, ya, tapi bahasanya kasar. Itu dia nggak punya nilai. Ada orang yang mobil bagus, banyak mobil, rumah bagus, tapi kemudian sedekahnya kurang. Nah, itu nggak punya nilai. Harta itu tidak punya nilai. Sehingga dia tidak bisa mendorong pada akhlak yang baik. Ada orang yang kemudian kelihatan bentuk tubuhnya itu agak kasar, tetapi tutur katanya lemah, ya, bahasanya santun. Nah, itu adalah orang yang punya khuluk, punya nilai yang dia bawa dari makna-makna fisik yang dia miliki itu baik. Kalau
di kepala kita ini atau di hati kita ini hanya ada sesuatu yang dalam terminologi WC, ya tentu yang keluar tentu tidak jauh-jauh dari sesuatu yang jorok, yang bau, najis, ya. Begitu juga kalau di pikiran kita ini hanya ada kebun binatang, ya kata-kata yang keluar juga ya kata-kata ujaran-ujaran yang bermakna binatang, kata-kata anjing, monyet, babi, ya. Itu yang kemudian yang harus kita beri nilai pada zahir kita. Jadi akhlak itu sebenarnya dia bertumpu pada apa yang zahir dan apa yang ada di batin. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa saya memang kata-kata saya memaki-maki, tapi saya baik, ya itu tentu kita harus uji kembali, karena kalau itu yang kita pahami, tentu kita bisa mengambil contoh seperti teko, kalau di dalamnya adalah air hitam, pasti juga keluar air hitam. Kalau dia susu, pasti yang keluar itu warna putih. Itulah akhlak. Pemahaman kita ya, ini yang kita pahami dulu secara sederhana. Karena kita tidak mengkaji ini di dalam makna kajian tafsir yang sebenarnya, karena kita berada pada pemahaman bahwa akhlak yang kita inginkan ini adalah akhlak yang kemudian hadir dari kekuatan ibadah yang kita lakukan. Karena memang buah ibadah itu adalah akhlakul karim. Dalam sebuah riwayat juga disampaikan bahwa beberapa sahabat, maaf saya kurang ingat namanya, itu dia belajar akhlak, itu belajar adab itu selama 30 tahun. Belajar adab. Saking pentingnya itu adab di dalam pemaknaan kita beragama, memahami Islam ini dengan baik. Nah, ibu-ibu sekalian, kita lanjut. Kalau khalqun itu kemudian dimaknai sebagai fisik, tentu dia berada pada tubuh. Ada juga yang ada pada akal, ya. Nah, maka lahirlah ilmu biologi, ilmu-ilmu terapan, ya, yang belajar tentang bagaimana tubuh, itu belajar tentang anatomi tubuh manusia, bagaimana menurunkan berat badan, bagaimana dengan hipnoterapi pikiran bisa tidak ada nafsu makan, itu kan semua ilmu-ilmu fisik yang bertumpu pada tubuh, juga pada akal. Akal itu ya pengetahuannya yang kita kejar di dalam sekolah-sekolah anak-anak kita itu sampai dia kuliah. Mulai dari TK kita masukkan SD sampai dia kuliah, sampai dia sarjana, itu adalah pendidikan untuk akhlak, untuk akal. Karena di situ ada diskusi. Itu akalnya yang ditumbuhkan. Tapi kalau huluk yang kita mau bicarakan itu adalah sesuatu yang non fisik. Non fisik itu kalau dia bertumpu pada batin, maka dalam beberapa pendapat ulama dan para ahli fikih mengatakan bahwa berdasarkan ilmu kitab-kitab makrifat yang ada, itu non fisik itu dikategorikan dalam tiga dimensi. Yang paling rendah itu adalah jiwa. Kemudian ada yang tingkat kedua itu yang kemudian disebut kolbu. Jadi orang yang kolbunya bagus itu orang yang sudah satu tingkat lebih baik perjalanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang disebut dengan ruh.
Ini kita tidak bahas di sini karena kita bukan ahlinya, tetapi bahwa kita singgung ini sebagai sebuah bagian dari pengetahuan yang kita miliki untuk kita perbaharui. Mudah-mudahan dengan pengetahuan ini kita bisa lebih tahu, oh kita lebih bisa mengenal diri kita. Oh kalau akhlak kita yang kita mau perbaiki, ternyata yang diperbaiki itu adalah kolbu kita. Gitu. Kalau akhlak dari segi non fisik yang kita perbaiki adalah kolbu kita. Kolbu itu apa artinya? Kolbu itu dalam beberapa makna-makna ayat diartikan bahwa sesuatu yang berubah-ubah. Makanya kemudian dikatakan bahwa tidaklah melakukan kecurangan seseorang kecuali dalam keadaan tidak beriman. Karena kolbunya sedang berubah. Imannya sedang, ada yang istilahkan iman itu masuk keluar. Ya, itu maksudnya. Kolbu itu berubah-berubah. Jadi ketika kolbunya lagi tidak terhubung dengan Allah, mungkin kata-kata yang keluar dari mulutnya atau sikap yang diperlihatkan oleh tubuhnya itu adalah sesuatu yang tidak baik atau kasar. Nah, ini para ibu yang kemudian kita harus pahami. Nah, sekarang pertanyaan, kalau bicara mengenai kolbu yang berubah-berubah itu, sesuatu yang berubah-berubah. Sesuatu yang berubah-berubah itu maksudnya dia elastis. Nah, itu sebenarnya ada 3 tingkatannya. Kolbu itu ada 3 tingkatannya. Kita miliki yang mana ini? Mari kita teropong masing-masing diri kita untuk kemudian kita berusaha bermujahadah untuk memperbaiki diri. Tingkatan kolbu itu ada 3. Yang tingkatan paling rendah itu adalah kolbun mayit. Kolbu yang mati. Makanya kemudian ada di dalam surah Al-Baqarah, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Karena kolbunya mayit, kolbunya sakit. Yang kedua ada namanya kolbu marid. Kolbu yang mati itu tadi ya, karena diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, itulah kolbu orang-orang kafir. Mereka sama saja. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Mereka tidak akan berubah. Ada kolbu yang sakit, kolbu marid. Sakit apa? Ya sakit fisik itu batuk-batuk, pilek, itu sakit fisik. Kemudian muntah-muntah itu sakit fisik. Sakit kepala itu sakit fisik. Yang tadi saya cerita pada Ibu Novida. Itu sakit fisik semua. Tapi kalau kolbunya yang sakit itu adalah sifat-sifat syirik, riya, sombong, iri, dengki, suka menghasut. Sum'ah itu suka pamer. Kemudian tamak. Nggak ada syukurnya, nggak ada puasnya. Ayo lagi, gitu. Itu tamak. Ada katanya yang paling parah menurut ahli kajian-kajian hati, guru-guru tasawuf itu mengatakan bahwa satu penyakit kolbun marid yang harus kita hindari itu adalah lalai. Ini yang paling merusak ibadah. Nah, dari penyakit ini tentu ada obatnya. Kalau batuk kita minum obat batuk, minum perasan jahe dengan air hangat. Kalau pilek mungkin kita minum jus jeruk, vitamin C yang dosis tinggi, itu obatnya untuk penyakit fisik. Tapi kalau untuk penyakit batin, obatnya apa? Obat kolbu itu ada 3. Zikir. Ingatlah Allah dalam keadaan duduk berbaring. Itu diingatkan di dalam Al-Quran.
zikir, beri nasihat. Nah, kalau kita memberi nasihat seseorang terus dia bilang, aduh, itu Bunda Ningsi itu menasehati kita, aduh kayaknya dia ini banget ya, kayak nganggap dirinya dia itu baik banget, dia suci banget gitu ya. Itu orang sakit itu. Diberi nasihat, dia bukannya mendengarkan. Gitu. Nah, kita di zaman sekarang ini kan lagi zamannya nih main medsos. Ya. Kadang ada orang berorganisasi ngumpul, kemudian tersinggung sedikit, keluar left dari grup. Nah, itu orang-orang yang sakit. Hatinya marid, kolbun marid. Kolbunya lagi sakit. Harus dinasehati, ada apa? Suka tersinggung juga bagian dari kolbun marid. Dan ini yang harus kita waspadai dalam komunitas-komunitas muslimah. Gitu. Jangan sampai ini yang kemudian membuat kita menurun kadar ibadahnya. Itu harus kita jaga karena tidak memperkuat silaturahim nanti. Apalagi ya obatnya, merenung, istilahnya itu berkontemplasi. Jadi selesai sholat itu duduklah sebentar, renung-renung. Mau tidur sambil berbaring, bacalah apa yang kita diajarkan atau ada banyak kajian-kajian sudah kita ikuti ya. Beristighfar, baca sholawat, baca Al-Fatihah, ayat kursi. Kemudian kita memaafkan diri kita, perbanyak sholawat sampai kita tertidur. Mudah-mudahan besok kita bangun, kita menjadi pribadi yang terbaharui karena berada dalam lindungan Allah. Karena kan kalau kita tidur itu kan ubun-ubun jiwa kita itu dalam genggaman Allah. Boleh saja kalau Allah mempunyai iradat, keinginan, ajabar, al-jabbar, kemudian punya kehendak bahwa kita tidak dikembalikan, ya. Tidak kembali kita sebab tidur itu. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan betul bahwa dengan komunitas pencinta ilmu ini, kemudian sudah khatam Quran, ya, zikirnya sudah jalan, komunitasnya sudah ada, ya saling berwatawasaw bil haq, watawasaw bis sabr dalam hal yang baik, saling mengingatkan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memperbaiki kolbu? Ya, disarankan oleh beberapa alim ulama salafus soleh bahwa memang harus ada guru yang memandu kita untuk memperbaiki kolbu ini. Tetapi bahwa kita harus tetap menjaga zikir, tetap menerima nasihat, tetap melakukan perenungan, mengoreksi diri sendiri, ya, itu juga menjadi penting untuk kita perhatikan. Jadi kalau di medsos itu kan ada yang disebut apa hater. Nah, hater ya, yang sering memberikan ujaran kritik ya, asal bukan ujaran kebencian saja. Itu sebenarnya perlu kita berterima kasih, ada orang yang bisa melihat diri kita. Jadi saya tidak aktif di situ. Kenapa? Ya, karena saya tidak terlalu suka kalau Ibu Ningsi itu ngomongnya begini, menyinggung ini begini. Dengan begitu kita mendengar kalimat itu, saya sebagai introspeksi. Oh, berarti di komunitas ini ada tipe manusia yang tidak senang dengan sindiran, dengan kata-kata ini. Jadi ya itu menjadi koreksi buat saya untuk saya tidak melakukan lagi. Itu kan upaya untuk kita berusaha untuk memperbaiki diri kita karena akhlak itu menjadi penting sebagai takaran ibadah kita. Orang yang hubungannya dengan Allah itu baik, tentu dia akan berkata yang baik-baik. Ya, mungkin kita harus bermujahadah untuk mengikuti sebuah anjuran dalam agama kita yang dituntunkan Rasul bahwa kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Oh, saya mungkin secara pribadi harus belajar lagi tentang itu karena ada banyak hal kita tidak mampu, saya tidak mampu melakukan itu dan sementara memperbaiki diri juga untuk udahlah diam aja
daripada nanti mengundang sengketa dan diskusi, saling berdebat. Udah, kita diam saja dan sampaikan saja yang baik-baik. Itu menjadi bagian yang kita lakukan sebagai upaya untuk bisa menghasilkan akhlak dari buah ibadah yang kita lakukan. Itu yang saya sampaikan di pengantar ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi. Mudah-mudahan juga saya bisa punya kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaannya. Boleh jadi saya tidak bisa menjawab, ada teman-teman di komunitas ini yang bisa menjawab. Mari kita saling melengkapi jawaban supaya kita sama-sama bisa memperbaiki pemahaman kita. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Imam Hambal pernah mengatakan bahwa hanya ada 2 syarat untuk memiliki password masuk ke surganya Allah. Takwa dan akhlakul karimah. Takwa yang tidak melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Bukan itu saja, tetapi dia makna yang lebih luas dan dalam. Kemudian yang berakhlak. Yang berakhlak itu yang memiliki nilai. Jadi ada manusia, orang-orang yang tidak berakhlak itu dia tidak punya nilai dalam hidup itu. Jadi marilah kita memperhatikan apa yang batin kita lakukan, zahir kita lakukan, karena itu bagian dari akhlakul karimah. Dan akhlak itu menjadi sebuah standar, sebagai sebuah ukuran, parameter bahwa hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia ini adalah hubungan yang baik-baik saja dan mungkin mulia dan lebih baik dibanding dengan yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama bagi saya juga ini menjadi sebuah pelajaran tentang bagaimana saya harus menata diri, memperbaiki akhlak, karena ini bagian dari yang pertama kali orang melihat, mengukur baiknya seseorang yang muslim itu ya dari sikap dia. Itu yang menjadi takaran utama. Saya angkat lagi sebuah analogi bahwa kalau teko itu isinya kopi, tentu yang keluar air yang hitam. Kalau teko itu isinya susu, pasti yang keluar adalah air yang berwarna putih. Kalau isinya air putih, dia yang keluar adalah air yang bening. Begitulah juga akhlak. Kalau dia baik, maka sesuatu yang keluar dari mulut, keluar dari tingkah laku, itu adalah baik. Itu saja Ibu Novinda sebagai pembawa acara. Masya Allah. Masya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan pemaparan kajian ini banyak sekali yang harus kita benahi, terutama hati yang perlu kita jaga. Ya baik, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Ningsi bermanfaat untuk kita semua dan dapat mengamalkannya dan untuk memperbaikinya ke depan. Baiklah, untuk lebih afdalnya kita beri kesempatan kepada yang mau bertanya kepada Ustazah. Pertanyaan dapat ditulis di room chat atau raise hand. Tafadholi. Oh, ada Bunda Citra. Tafadholi Bunda Citra. Ustazah udah ada satu raise hand. Langsung ya, tafadholi. Syukron Umi Novidah. Wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Sehat Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sinyalnya terputus? Iya ya. Putus-putus ya. Agak putus-putus. Sudah bagus? Iya. Ya, ini sudah. Sudah, alhamdulillah sudah baik. Ya, aduh Ya. Selamat datang Ustazah. Alhamdulillah Ya, sudah bisa makasih, bertemu dengan Citra. Ustazah. Ya. Ya, senang sekali mendengar kajian Ustazah. Masya Allah, ini satu introspeksi buat diri saya sendiri.
terutama Ustazah baru Putus-putus memaparkan. suaranya. Putus-putus suaranya Bunda Citra. Halo? Saya Ya. pindah sebentar. Ya. Sebentar saya pindah. Ya, agak. Iya. Sebentar Ustaz. Ini udah jelas? Iya, sudah. Udah jelas Ustazah? Sudah Ibu Citra. Sebentar, ini pindah ruangan. Ya baik. Ya, Afwan, sudah saya baik. ulang Ustazah pertanyaannya. Iya, silakan. Tadi Ustazah ada ya baik. Tadi Ustazah ada memaparkan bahwa kolbu itu ada 3 tingkatan. Paling bawah adalah kolbun mayit, ya kan? Kemudian yang kedua kolbun marib atau kolbun yang sakit. Nah, yang satu ini Ustazah belum menerangkan apakah yang terlewat atau memang belum banget Ustazah. Mohon penjelasannya. Citra, tadi kelewat nih. Halo Ustazah? Ya. Baik. Terputus. Saya jawab ya. Citra sudah selesai. Syukran Ustazah, mohon penjelasannya. Yang pertama itu kolbun mayit, kolbu yang mati. Kemudian yang kedua itu adalah kolbun marid yang sakit. Yang ketiga itu kolbun salim. Oh, Masya Allah. Ya. Yang pertama berarti ya urutannya, kolbun salim. Saya mulainya dari bawah itu. Jadi kalau yang tadi. satu itu paling rendah, kemudian naik. Kolbun salim. Kolbun salim itu adalah kolbun yang sehat. Hati yang sehat. Itu. Nah, itu tumpuannya itu adalah dia bersyukur, dia sabar, ya, dia redo, menerima apa adanya, itu semua kolbun salim. Itu. Nah, kalau sabar juga kan kita kadang nih perempuan nih, aslinya ini kita sebenarnya tidak sabaran kalau perempuan itu. Ya, saya saja dalam satu kesempatan dalam kehidupan ini biasa diingatkan oleh bapak suami bahwa ya sabar itu tidak ada batasnya memang. Nah, kita ini kan ibu-ibu suka bilang saya sudah capek sabar, saya sudah lama sabar, saya sudah lama memahami ini gitu kan. Padahal sebenarnya yang namanya sabar ya memang tidak berbatas. Jadi yang ketiga itu tingkatannya itu adalah kolbu salim. Kolbu yang sehat, yang menyelamatkan. Iya. Baik. Tadi untuk yang satu lagi Ustazah boleh? Iya, silakan. 2 syarat masuk surga. Ada 2, yaitu 1 takwa, kedua adalah akhlakul karimah. Itu tadi diriwayatkan oleh siapa Ustazah? Imam Hambali. Imam Hambali. Iya. Coba nanti kalau ada kesalahan diralat lagi. Iya, tapi itu dari Imam Hambali, diriwayatkan oleh Imam Hambali. Ya. Insya Allah. Syukran Ustazah atas penjelasannya. Awan, sama-sama Bu Citra. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Insya Allah. Salam kembali Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ummahat. Ada yang bertanya lagi? Tafadholi. Sepertinya lagi pada merenung nih Ustazah. Ini kan ngaji itu udah khatam satu Quran udah. Sudah yang kelima ini Ustazah, angkatan kelima. Masya Allah. Luar biasa ini ibu-ibu solehan. Amin, iya. Bagus nah. Jadi sebenarnya komunitas begini itu bisa juga membuat kita melatih diri untuk memperbaiki akhlak. Karena kan seseorang itu juga dinilai dengan siapa dia duduk. Iya, betul. Iya. Siapa dia bergaul. Nah, usia-usia seperti saya, Bu Novinda, Ibu Citra misalnya ya, yang sudah 40-an lah ke sana. Kalau saya sih 50-an lewat sudah ini usia saya. Sama ya. Dengan saya sudah 57. Oh. Jadi memang harus selalu berada di lingkungan-lingkungan yang salim seperti ini, yang sehat seperti di komunitas ini, komunitas zikir, pencinta ilmu, supaya kita
bisa sama-sama saling mengingatkan. Karena di usia 40 tahun itu kalau menurut kajian kita di agama kita Islam ini tuntunannya adalah seseorang yang sudah masuk di usia 40 itu sebenarnya sudah masuk wilayah kebijaksanaan. Maksudnya apa wilayah kebijaksanaan? Orang-orang yang sudah berusia 40 tahun lebih itu sudah dijadikan orang tempat untuk bertanya, menerima nasihat, minta nasihat, minta pendapat. Nah, itulah kemudian kenapa jika seseorang berada di usia 40 itu berkah yang luar biasa. Tinggal kita mensyukurinya dengan cara ya udah diisi dengan ilmu yang manfaat, berkawan dengan kawan-kawan yang bisa menyehatkan batin kita, bukan kawan-kawan yang malah membuat hati kita menjadi sakit, ya betul, marit, ya itu yang membuat kita harus selalu bersyukur berada di senang ketemu dengan Ibu Citra, Ibu Sarah, Ibu Desi, Ibu Novinda, itu kan keberkahan luar biasa punya teman-teman yang punya kesadaran agama yang sama dengan kita sehingga kita bisa saling menguatkan. Karena kadang-kadang juga kalau sendiri itu malasnya bukan main, itu ada saat-saat kita diberi apa itu cobaan, godaannya itu malas bawaannya, ya pewek. Kita orang-orang sekarang tuh pewek, posisi enak, jadi mager ya, malas gerak. Ya itu istilah-istilah anak-anak zaman sekarang begitu. Nah, itu juga kita hinggapi, itu terhinggap di kita di usia-usia yang 40 ke atas, 50 ke atas gitu. Nah, kalau kita tidak punya stimulus dari lingkungan eksternal di luar diri kita berkawan, berada di lingkungan yang tumbuh subur, kesadaran beragama, beribadah, kita juga kan ke bawah gitu. Alhamdulillah kita bisa ini. Ya. Saya kira itu ya. Ya. Ini ada yang bertanya Ustazah, saya bacakan. Afwan Ustazah mau tanya, bagaimana trik agar iman kita tidak menjadi turun naik? Karena selama ini kadang naik, suka cukup tinggi, tadi seketika dengan mudah menjadi turun dan suka lalai. Jazakallahu Ustaz dari Lailatul Mujizat. Ya. Ibu Bunda Laila atau Mbak Laila? Iya, Ibu Lailatul Mujizat. Iya. Kalau dikatakan bagaimana ya iman itu bisa tidak naik turun, tidak bisa keluar masuk, ya. Ya memang begitu qadarullah-nya. Memang dalam ketentuannya begitu, Allah sudah nukilkan itu bahwa iman manusia itu masuk keluar. Tetapi yang harus kita sadari betul adalah bagaimana tetap terjaga hati kita, ingatan kita kepada Allah. Diingatkan bahwa berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, katanya zikrullah ya, dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Itu artinya memang tidak ada ruang untuk kita bisa putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita berada dalam posisi menjahit kancing baju anak-anak kita atau dalam posisi sedang masak di dapur, kita bisa tetap zikir di batin kita ini tidak dizaharkan itu tetap bisa kita lakukan. Itu salah satu upaya untuk tetap menjaga keterhubungan kita. Nah, kalau soal lalai, ya saya dan teman-teman, beberapa teman-teman pernah riyadhah ya, latihan ibadah, itu selalu bermohon untuk dicabut rasa malas dalam diri. Jadi ketika sholat sunat rawatib, ya itu di dalam sholat sunat itu selesai sholat sunat bermohonlah, berdoa untuk ya Allah, saya minta untuk dihilangkan rasa malas beribadah dalam diri saya ini. Dengan begitu Allah bantu diijabah dan kita bisa ada motivasi, ada daya dorong dari dalam untuk ayo meskipun itu bangun qiyamul lail itu berat di awal-awal, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan kan bukan kita lagi yang bangunin alarm, bukan alarm yang bangunin kita lagi yang bangunin alarm. Artinya kita sudah bangun lebih dulu
dibanding alarm yang kita program itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, itulah upayanya. Jadi kalau ada dalam kajian-kajian hati ada istilah mujahadah. Jadi memang kita harus bermujahadah, memaksa diri. Kita harus keras kepada diri kita dalam soal ibadah, memaksa diri kita. Karena lebih baik kita memaksa diri kita sekarang daripada kita nanti dipaksa untuk kemudian mengakui semua apa yang kita lalaikan, apa yang kita tinggalkan. Itu kesadaran itu yang harus kita ini. Jadi kalau diminta nasihatnya, minta resepnya ya banyak-banyak zikir dan harus keras kepada diri sendiri untuk senantiasa berada pada lingkungan dengan kesadaran beragama, keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih kuat lagi dari hari ke hari gitu. Itu dari saya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Bagaimana Uti Lailatul? Sudah terjawab? Ya, alhamdulillah, jazakillah Ustazah. Sama-sama Ibu Lailatul Mujizat. Namanya bagus sekali, Masya Allah. Ya, ada lagi nih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Maaf tidak sesuai dari topik. Mau menanyakan yang seperti bagaimana seseorang disebut hijrah yang sebenarnya sesuai dengan aturan Allah. Jazakallahu khairan Ustazah. Ya. Dari Uti Siti Halimah. Hijrah itu kan berpindah. Sederhananya begitu diartikan. Berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Berpindah dari keadaan yang tidak terlalu bagus ke keadaan yang lebih bagus. Tapi apakah cuman itu? Enggak. Pikiran, hati juga ikut harus berpindah. Ada orang yang mengartikan hijrah itu sebagai perpindahan batas teritorial, lokasi. Pindah dari kampung sini ke kampung sebelah karena di kampung ini kayaknya tidak ada kebaikan gitu ya. Pindah di kampung sebelah. Pindah di kampung sebelah tapi tabiat, pikiran dan perasaan juga tidak berpindah. Itu bukan hijrah. Jadi hijrah yang syumul, hijrah yang paripurna itu adalah hijrah dalam pikiran, perasaan, komitmen. Jadi memang harus dipaksakan. Ada seseorang yang kemudian saya tadinya ini pakaian saya begini, saya mau pakaiannya syar'i, mau hijrah. Ya udah, langsung ubah pakaian. Tapi apakah selesai sampai di situ? Oh tidak. Dia harus dikawal betul perasaan dan pikiran itu untuk tetap berkomitmen pada busana yang syar'i. Akan ada muncul dalam perjalanan proses hijrah itu godaan untuk mau kembali memakai pakaian-pakaian yang tidak bersyariat. Akan ada. Jadi itu ujiannya di situ. Tapi karena hijrah kita ini tidak saja hijrah lahir, tidak saja ganti baju begitu aja selesai dianggap kita hijrah, tetapi hijrah itu juga mengikutkan batin, mengikutkan kolbu, mengikutkan pikiran kita di dalamnya. Gitu. Saya kira itu Ibu Novida. Ya, bagaimana Uti Siti Halimah? Ada yang mau ditambahkan? Baik, sudah terjawabkan kali ya. Ini ada lagi Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Kalau ibadah terlalu rajin dan sempat diperingatkan bahwa bukan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau terlalu mencari akhirat itu. Itu bagaimana ya Ustazah? Maksudnya ini ibadah terlalu rajin, ibadah melulu, nggak ada hubungan dengan orang-orang luar, maksudnya begitu. Itu Yuyun. Ya. Silakan Uti Yuyun. Para sahabat-sahabat Rasul, salafus soleh, para orang-orang yang tingkat keimanannya itu tinggi, memang waktunya sedikit untuk urusan makan, urusan perut, urusan fisik, jalan-jalan segala macam itu waktunya sedikit. Lebih banyak dipakai untuk beribadah. Ya memang begitu. Tetapi kalau ada kata bahwa tempat diperingatkan bahwa bukan umat kalau mencari akhirat saja, ya
saya tidak tahu maksud pertanyaan ini apa. Apakah sibuk dengan akhirat saja dunia dilupakan atau bagaimana? Sementara prestasi kita di dunia, manfaat kita kan ini khalifah fil ard, pemimpin ya di buminya Allah. Artinya kita ditugaskan, ada satu tugas mulia bagi kita adalah untuk mentadbir, mengurus bumi ini. Bumi itu kan dunia. Nah, kalau ini tidak tuntas pengurusan ini, bagaimana bentuk pengurusannya? Ya, yang berprofesi sebagai guru, ya laksanakanlah tugas sebagai guru. Yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, mari laksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga. Yang berprofesi sebagai pedagang, marilah kita berdagang dengan cara-cara yang dibenarkan Islam. Itu kan semua adalah terminologi atau pemaknaan dari khalifah fil ard, mentadbir bumi, mentadbir kehidupan ini. Nah, kalau itu yang kemudian sudah kita sadari menjadi bagian penting dari tugas kekhalifahan kita kerjakan tanpa harus mengurangi jatah atau mengurangi waktu. Karena kita tidak bisa menghitung bahwa dunia 50, akhirat 50. Bagaimana kita memanai itu? Kalimat urusan dunia 50%, urusan akhirat 50%. Itu bagaimana kita memaknainya? Maaf. Kan sulit juga kita. Jadi kalau saya berhadapan dengan diberikan sodorkan pertanyaan seperti ini, ya harus memang ibadah itu harus diperkuat. Bukan berarti bahwa kemudian kalau ibadah kita perkuat itu kita akhirat saja yang kita pikir dunia. Enggak harus begitu. Karena masing-masing orang memiliki tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sebagai anak, dia ada tugasnya menjaga nama baik orang tuanya. Harus berusaha untuk kemudian memperbaiki diri, ibadahnya diperbaiki. Itu kan tugas kita juga sebagai orang tua, bagaimana dengan profesi yang kita pilih, kita seharusnya seperti apa gitu. Jadi jangan dikalkulasi bahwa dunia itu ini, akhirat itu begini. Enggak. Tetaplah maknai segala sesuatu ini dalam koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah melakukan sesuatu dengan tujuan yang kita rindukan adalah pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Itu. Sementara itu dulu yang bisa saya berikan jawaban terhadap pertanyaan bahwa penanya pernah ditegur bahwa jangan terlalu banyak ibadah karena umat Rasul itu, iya benar memang. Tetapi tidak harus bahwa ibadah itu menjadi 50 dibandingkan begitu, tidak bisa kita hitung-hitungan begitu. Ibadah memang harus lebih besar dibanding dengan perhatian kita pada dunia, karena apa yang kemudian bisa kita lakukan dengan hubungan kita dengan Allah itu membaguskan. Seperti ini contohnya kan, orang yang ibadahnya bagus, zikirnya baik, hatinya salim, kalbunya kalbun salim, itu kan dia pasti berbuah pada akhlak yang baik. Nah, kalau dalam sebuah masyarakat ada pribadi-pribadi yang baik, kan sudah terbentuk masyarakat yang Islami karena pergaulannya pergaulan Islami, akhlaknya akhlakul karimah yang dipakai. Seperti itu. Ya. Cukup Bu Novida? Ya, ada lagi saja. Assalamualaikum. Bagaimana? Saya bacakan lagi saja. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana tips menanamkan adab dan akhlak kepada anak yang tepat di tengah gempuran pengaruh negatif lingkungan dan fitnah gadget sekarang ini? Ya,
penanaman adab atau yang kita sebut dengan akhlak itu sebenarnya tidak harus diajarkan oleh orang lain, diajarkan oleh kita sendiri di dalam keluarga kita sendiri dengan cara mencontohkan. Alangkah sulitnya kita memberi perintah kepada anak-anak untuk menjaga sholat 5 waktunya. Kalau kita sendiri sebagai orang tua, sholat kita itu kadang-kadang 5, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Itu akan sulit. Bagaimana mau lakukan itu? Sementara anak-anak yang berada dalam pengasuhan kita, terutama mereka anak-anak kita yang dalam usia golden age. Golden age itu maksudnya dia usia 1 tahun sampai dia usia 5 tahun, itu kan peniru ulung, meniru dia. Nah, masalahnya sekarang ibu-ibu ibu-ibu muda yang usia pernikahannya belum terlalu banyak, terlalu lama, itu kan kadang mengambil jalan pintas. Daripada anaknya rewel, mending kasih gadget biar diem. Padahal dia tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa ada pengaruh, ada dampak yang akan dilahirkan dengan pola seperti itu. Anak-anak juga kan nanti, misalnya nih kita nih, ada kebiasaan anak-anak kita dulu. Kalau ada tamu, baru minta uang. Ya, ada tamu dia datang di situ depan kita, Umi mau beli ini, Umi minta uang. Padahal tadi nggak ada tamu, nggak ada yang minta uang. Nah, apakah kemudian dipenuhi? Kan nggak harus begitu. Saya nggak harus begitu. Meskipun dia harus menangis, saya nggak malu pada tamu saya. Waktu anak saya masih kecil, saya tinggal bilang pada tamu saya, maaf, saya tinggal sebentar. Silakan duduk dulu, minum dulu deh tehnya, saya tinggal sebentar. Anak saya bawa ke belakang dan di dalam saya ajak ngomong. Nggak boleh begitu. Nggak akan dipenuhi keinginanmu kalau begitu caranya. Sekarang duduk di sini, tunggu sampai tamu pulang. Baru kita pergi belanja. Begitu. Nah, dengan cara begitu, 1, 2, 3 kali mereka paham bahwa oh, ada adab yang tidak boleh dinampakkan kalau ada orang, ada tamu, gitu. Ngerti? Gitu. Ada kebiasaan anak-anak kita dulu, ini kan pertanyaannya cara, jadi saya kasih contohnya. Anak-anak kita dulu punya kebiasaan. Mungkin anak-anak saya saja ya, atau anak-anak yang di sini, mungkin anak-anak ibu bunda-bunda solehah semua tidak begitu. Kalau tamu pulang, itu cepat-cepat ngambil kue sisa tamu. Nah, itu kan nggak bagus, kelihatannya tidak bagus. Seakan-akan melahirkan sebuah penilaian oleh orang luar bahwa anak-anak kita ini tidak kita beri makan yang sama dengan yang diberikan ke tamu. Nah, padahal kan nggak harus begitu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara saya melakukan ini kepada anak-anak saya? Kalau ada tamu, tamunya 2 orang, saya bikin teh 4 untuk 4 orang. 2 untuk tamu, 2 untuk anak-anak saya. Biarkan dia juga bertamu di dalam rumah, di dalam ruangan supaya tidak keluar. Dengan begitu dia paham bahwa akhlak menerima tamu itu adalah nggak ngerecokin, nggak ngambil makanan tamu di situ karena kita juga sudah disiapin makanan di dalam. Nah, seperti itu. Karena kalau bicara mengenai adab itu bukan teori, bukan dihafal, memang dipraktekkan. Kalau dipraktekkan itu berarti harus ada contohnya. Ya, harus ada contohnya. Siapa yang paling dekat? Ya, kita nih orang tua, ibunya terutama. Saya kira itu punya anak perempuan. Nggak usah diperintah-perintah pakai jilbab, nggak usah. Saya punya 2 anak perempuan, saya tidak pernah menyuruh. Tapi bahwa dia melihat saya berbusana, dia melihat saya kalau keluar, buang sampah saya harus pakai kudung. Dia melihat saya bagaimana berhadapan dengan tamu, bagaimana berpakaian kalau keluar, dia tumbuh kesadarannya. Akhirnya dia bilang, saya juga mau pakai
jilbab seperti Umi. Oh iya, ayo kalau mau. Itu baru SD minta begini. Jadi karena dia melihat. Nah kalau dia tidak pernah lihat, kalau dia melihat tempo-tempo kita pakai kudung, tempo-tempo enggak. Kalau pergi pengajian pakai kudung, kalau pergi ke mall enggak. Nah itu kan anak melihat itu. Waduh, apa seperti ini ya akhlak berpakaian. Nah itu menjadi perenungan bagi kita semua para ibu, terutama ibu-ibu yang usia muda yang baru memulai pengasuhan dan pendidikan di keluarga. Itu Ibu Novida. Terima kasih. Gimana Uti Sarah? Bagaimana Uti Sarah? Sarah Hilda. Oh iya, saya tambahkan lagi penggunaan gadget. Dulu itu anak-anak masih kecil, mereka belum bisa mencerna mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu dijadwal. Jadi hanya boleh ketemu gadget, hanya boleh ketemu game. Dulu PlayStation dulu di usia anak-anak saya. Cuman hari Sabtu dan hari Ahad saja. Iya, selebihnya itu buat belajar. Jadi memang harus ketat, harus tegas kita sebagai ibu. Itu Bu Novida. Ya. Tambahin dikit bagaimana yang sudah seperti kecanduannya itu Ustazah. Oh iya, ini kalau kecanduan begini, kita juga belum pernah tahu yang disebut dengan kecanduan itu seperti apa. Apakah dia terus-terus tanpa jeda, atau Ya. sudah memperlihatkan efek, misalnya bersikap seperti orang yang linglung kalau nggak pegang HP, ya. Tidak mudah konsentrasi lagi, ya. Nah, itu. Ya. Kalau sudah kecanduan begitu, butuh terapi, sebenarnya harus dibawa pada ahli terapi. Apakah itu terapi psikomotorik? Karena kan biasanya orang kalau main gadget kan ada saraf yang terganggu, ya, karena sering itu. Nah, itu harus diterapi, di rehab medik berkaitan dengan saraf motoriknya. Atau polanya dia, pola dia menjalani kegiatan 1x24 jam itu dipatron, di riset ulang, dan itu harus ketemu dengan psikolog. Itu kalau separah-parahnya, ya. Tapi kalau dia baru tahap kecanduan awal, kan kita tinggal bilang saja bahwa di setiap kedengaran sholat berhenti dan sholat. Itu remnya di situ. Ya ini sampai hari ini juga anak-anak kita yang sudah kuliah apa itu kan juga tidak bisa juga kita bilang jangan berinteraksi dengan gadget karena mereka kuliah basis datanya di situ, ya kan? Nah, cuman kita ingatkan saja bahwa ketika terdengar azan masuk waktu sholat berhenti, dan itu harus dibiasakan dari awal. Jadi ibu yang harus cerewet, sudah sholat, sudah ini. Kalau tidak berdekatan, kita ada di kantor berjauhan, ya kita WA bagaimana. Tapi kalau anak-anak kita sudah lihat bahwa kita komitmen dengan sholatnya, sudah mendarah daging. Kan ada anak-anak itu di usia kuliah, SMA itu dia sudah jaga betul itu sholat 5 waktunya. SMP dia sudah terbiasa. Nah itu tinggal kita perkuat saja, Pak. Itu Ibu Novida. Ya, jazakallahu khairan. Gimana Umahat? Masih ada yang mau bertanya lagi? Uti Sarah, sudah cukup? Cukup, Umi. Alhamdulillah, ya. Syukur Ustazah. Iya, sama-sama Ibu. Afwan. Ya. Ada lagi? Ya, Umi mau ini aja apa? Tadi pertanyaan ya. Ada hubungannya dengan pertanyaannya Bunda Citra. Iya. Apakah betul ada 3 faktor yang mempengaruhi kita malas beribadah, yaitu 1 akan dosa-dosa, 2 cinta dunia, hubu dunia, kemudian 3 makanan dan harta yang haram. Apakah itu Ustazah? Jazakillah khair. Ya, itu 3 hal yang memang mempengaruhi. Makanya kenapa kita selalu diingatkan sebagai orang tua untuk tetap membawa pulang yang halal. Jadi keberkahan itu bukan banyaknya.
Keberkahan itu jika yang dikonsumsi itu kemudian mempengaruhi. Karena ada orang berpikir begini, apa betul kita bawa uang, misalnya ya uang yang ada di situ bercampur antara yang subhat dengan yang halal, kita bawa pulang. Ah, masa sih? Iya, mungkin kita bilang masa sih begitu, gitu kan ya, dalam pandangan kita. Tapi ketika uang itu dipakai belanja makanan, dikonsumsi, apa yang dikonsumsi anak-anak kita itu kan menjadi darah dan mengalir di pembuluh darah. Nah, berubahnya pikiran seseorang untuk berbuat kejahatan, melakukan penyimpangan, itu kan karena pengaruh setan itu masuk di pembuluh darah dan mengganggu pikiran kita, ketemu dengan pikiran yang berubah-berubah, kolbun yang elastis tadi itu, yang berubah-berubah. Wah, begitu dia kosong, tidak terhubung dengan Allah, di situ masuk, ya sudah. Di situ lepas kontrol. Benar yang Ibu sampaikan itu. Itu banyak sekali para alim ulama, ya, orang-orang ilmuwan, ya, cendekiawan muslim itu selalu menasihatkan itu. Perhatikan apa yang kamu konsumsi, perhatikan apa yang kamu makan, perhatikan apa yang dimakan oleh anak-anak kita, karena itu berpengaruh lama, berpengaruh panjang dalam kehidupan itu. Benar. Jadi beristighfar itu bagian dari selalulah beristighfar, selalulah bersolawat, karena kita ini bukan manusia yang zero kesalahan. Ada masa lalu kita yang mungkin itu adalah kehilafan. Ada masa datang kita besok atau lusa kita melakukan kesalahan, wallahu a'lam bishawab. Tapi bahwa kita selalu meminta perlindungan kepada Allah, meminta tolong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah satu-satunya yang kami sembah dan kami mohon pertolongan. Minta tolonglah, karena kita sudah yakini bahwa Allah lah tempat satu-satunya untuk meminta. Mintalah apa yang kita inginkan, hajat ini dalam hidup kita. Apa yang kita khawatirkan tentang hidup kita ini kepada Zat yang menciptakan kehidupan. Benar kata Ibu, kalau Ibu ajukan 3 itu, ya iya, itu yang kadang membuat kita meracau kehidupan kita karena pengaruh itu. Ya. Ibadah jadi malas, ya. Atau kalau kita ibadah kita banyak gangguan, susah konsentrasi segala macam. Nah, itu harus kita riyadhah, harus latihan. Ya. Lebih banyak lagi. Perbaiki lagi bagaimana. Itu Ibu. Ya, Jazakallah khair Ustazah. Sama-sama, iya Ibu. Afwan. Masih ada lagi? Saya rasa cukup ya, Ibu. Ya, Ibu Dovida. Ya, ya baik Ustazah. Sudah larut malam Ustazah. Iya. Ya, sudah sepertinya sudah pas semuanya, sudah ini dengan paparan Ustazah tadi. Baik Ummahat rahimakumullah, karena waktu telah larut malam dan menunjukkan pukul 21.04, acara kita tutup dengan doa oleh Ustazah Ningsih. Tafadhali Ustazah. Iya, baik. Astagfirullah. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalal wa ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Allahumma anzul juyuzal muslim wa adak muwahhidin wa ahlikil kafarata wa rafidata wa bulati'ata wal musrikin. Damir adaka da'adin wanzurna alaihim ya rabbal alamin. Rabbana ya Rabbana. Rabbana fangzurna al qaumil kafir. Rabbana ghafir lana dzunubana wa tawaffana minal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillah. Bil alamin. Maliki yaumiddin. Abudu wa nasta'in. Siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada kurangnya. Mudah-mudahan kita suatu ketika dipertemukan lagi dalam majelis ilmu ini, belajar bersama, memperbaiki diri bersama, dan kita mudah-mudahan di akhir hidup kita ditentukan takdir kita dalam keadaan berpulang ke rahmatullah dalam waktu-waktu terbaik dan dengan keadaan yang terbaik. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara kajian bulanan pecinta ilmu. Mari kita baca astagfirullah 3 kali dan doa kafaratul majlis dan hamd. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata salah yang terucap. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Munane, Ibu Sarah, Ibu Yuyun, siapa lagi nih yang hadir? Mudah-mudahan